wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syatia Milarabani dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Gunawan. Ya, betul. Ya, jadi seperti yang saya sebelumnya sampaikan ya Pak, bermaksud saya untuk menjadikan Bapak narasumber pada pembuatan video tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema pandemi COVID-19 berpengaruh pada ranah pendidikan khususnya di SMAN 19 Garut. Ya. Seperti yang kita sudah tahu ya, sudah tahun kedua pandemi COVID-19 ini memasuki berada di Indonesia gitu. Pasti kan banyak yang berpengaruh gitu, mempengaruhi sekolah, pasar, dan lain sebagainya. Nah, untuk di SMA 19 Garut ini seberapa pengaruh gitu pandemi ini? Padahal kan di zaman sekarang gitu teknologi sudah sangat memadai untuk dijadikan untuk melakukan pembelajaran online. Nah, apakah di SMA ini kesulitan atau bagaimana gitu? Ya, terima kasih ya De Syatia Mila. Jadi begini ya, memang mau tidak mau kondisi pandemi ini tentu sangat berpengaruh ya. Karena kebiasaan belajar konvensional tatap muka di kelas itu masih merupakan satu core yang mau tidak mau kalau tidak belajar tatap muka itu sebenarnya tidak belajar anak-anak itu. Nah ini kan terkait juga dengan budaya belajar ya. Betul tadi disampaikan bahwa teknologi informasi sudah sangat memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Tapi transformasi itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. So, yang namanya belajar itu kan perlu ekosistem ya. Nah, ekosistem ini kan dibangun oleh berbagai faktor sehingga bisa menumbuhkan budaya belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Walaupun begitu, sisi positifnya juga ada sebetulnya. Untuk SMA Negeri 19 barangkali budaya belajar daring, budaya belajar mandiri, peningkatan literasi IT itu seolah-olah dipacu untuk siap gitu ya. Dan alhamdulillah semakin kesini menginjak tahun kedua semakin baik tentunya, pembelajaran daring berjalan semakin bagus. Bapak ibu gurunya juga mau tidak mau berupaya terus-menerus meningkatkan kompetensi literasi IT-nya. Anak-anak juga sudah mulai diperkenalkan. Berbeda dengan tahap pertama, tahap awal ketika pandemi ini menjalar ya, ketika pandemi ini merebak, kita terkena dampak itu yang terbayang pembelajaran daring itu pada umumnya Bapak Ibu guru itu sepertinya mengajar yang di online kan gitu ya. Jadi seperti membuat video pembelajaran kemudian di-online-kan atau Bapak Ibu guru live melalui Zoom di-online-kan tanpa mengoptimalkan berbagai fasilitas pada teknologi informasi yang bisa dijadikan untuk media pembelajaran. Nah, semakin kesini semakin terbuka, semakin banyak ternyata aplikasi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan, dan semakin banyak dimanfaatkan aplikasi media pembelajaran semakin menarik, anak-anak pun semakin kelihatan gitu. Kalau misalnya awal-awal pembelajaran daring anak-anak itu hanya mengikuti pembelajaran seperti asal hadir, interaksi misalnya melalui Zoom meeting ya, kan kelihatan tuh di monitor itu anak-anak yang fokus, anak-anak yang sekedar hadir, anak-anak yang kadang-kadang kamera juga dihalangi atau ditutupi. Tapi ketika
dioptimalkan teknologi informasi, mereka sudah mulai aktif. Dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru SMA 19 ini kan bisa dikatakan terbagi 3 klaster lah ya, tiga grade lah. Ada Bapak Ibu Guru yang memang sudah terlalu sepuh, walaupun mungkin bisa disebut baby boomer, usianya sudah tua tapi semangatnya masih muda, tapi tetap ketika berinteraksi dengan teknologi informasi ada keterbatasan itu. Beda dengan generasi yang kedua, misalnya generasi milenial. Generasi milenial kan sudah begitu fair lah dengan teknologi informasi. Apalagi generasi Z misalnya, guru-guru muda yang katakanlah baru mengajar, mereka sudah fresh dan itu jadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu Guru yang lain untuk saling menularkan pengetahuan teknologi informasi ini, sehingga proses pembelajaran secara daring bisa berlangsung lebih menarik. Walaupun ya tetap saja sih pembelajaran tatap muka sesuatu yang sangat diperlukan. Tidak sedikit anak-anak Bapak Ibu Guru yang katakanlah sudah rindu berat untuk pembelajaran tatap muka, walaupun perkembangan kemarin untuk Kabupaten Garut ada rencana untuk pembelajaran tatap muka, uji coba pembelajaran tatap muka itu bulan Juli. Tapi kita juga belum bisa memastikan apakah ini bakal jadi atau tidak dong. Kalau melihat tren kenaikan paparan COVID-19 pasca lebaran, ternyata Kabupaten Garut meningkat. Masih kita khawatir juga gitu ya, apakah bisa dilaksanakan uji coba atau tidak. Tapi terlepas itu, mudah-mudahan pembelajaran daring bisa diefektifkan, bisa lebih menarik gitu bagi peserta didik, juga bisa lebih membuat dewasa peserta didik. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana pengaruhnya, ya besar juga pengaruhnya, ada positif ada negatifnya. Hanya tentu kita tidak mau terjebak dengan kesulitannya. Apapun kondisi yang ada yang kita hadapi, mudah-mudahan ini jadi iklim belajar yang mendorong pada budaya belajar untuk maju barangkali. Selanjutnya Pak, kan pasti sangat terkendala gitu ya pembelajaran secara online. Apakah semua secara umum gitu ya, semua pencapaian pembelajaran itu tercapai atau tidak? Ya, kalau berbicara target kurikulum, kita tidak bisa berharap bahwa target kurikulum bisa tercapai. Kenapa? Kebijakan yang barangkali kita tekankan kepada Bapak Ibu Guru, karena kondisi, katakanlah kondisinya darurat, bukan target kurikulum yang harus dipenuhinya dulu, tapi kesehatan anak dulu, ya. Kesehatan peserta didik dulu yang harus diutamakan, sehingga ketika pembelajaran pun kalau memungkinkan tidak setiap guru memberikan tugas dengan beban yang terlalu berat, sebab mereka akan merasa terbebani. Tapi berikan satu kondisi belajar yang nyaman, sehingga bukan target kurikulum yang harus diutamakan, tapi kesehatan. Kalaupun misalnya target kurikulum tidak tercapai, ya karena kondisinya seperti ini, makanya pemerintah juga memberikan alternatif perubahan, pakai kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan. Nah, kita juga mengejar itu, jadi tidak menekankan tercapainya target kurikulum seperti dalam keadaan normal gitu. Itu. Pertanyaan terakhir ya Pak, berhubung sudah ada pembicaraan gitu ya dari pemerintah untuk diadakannya sekolah offline. Nah, buat SMA 19 sendiri itu persiapannya bagaimana Pak buat sekolah offline? Ya, jadi gini, kalau sekolah offline atau pembelajaran tatap muka ya, yang pertama tetap acaranya kan kita ke SKB 4 Menteri itu ya, bahwa sekolah itu baru bisa membuka pembelajaran kalau diizinkan oleh siapa. Kalau melihat SKB 4 Menteri
izin baru bisa. Tapi kalau belum dapat izin kita juga tidak berani sebenarnya untuk membuka secara inisiatif berdasarkan hasil analisis atau perhitungan sendiri gitu. Minimal ketika sekolah ini akan dibuka kita punya rekomendasi bahwa kita diperbolehkan gitu ya. Apakah itu dari satuan gugus tugas atau dari daerah, yang penting payung hukum kepala sekolah itu ada untuk membuka tatap muka ya, atau pembelajaran online. Terlepas dari itu sebetulnya begitu pandemi dimulai kita juga sebetulnya sudah siap-siap, sarana prasarana sudah kita siapkan, termasuk pemenuhan 3M misalnya, tempat mencuci tangan kita siapkan, dia proporsinya kalau sangat memungkinkan ya 1:1 misalnya, kemudian hand sanitizer juga kita siapkan, bahkan masker face juga kita siapkan, kemudian juga termogan juga kita siapkan untuk populasi misalnya 100 siswa 1 termogan, kita siapkan beberapa petugas untuk mengukur kalau ini jadi ya. Kemudian juga jaga jarak kita siapkan juga, termasuk meja peserta didik yang kita beri pelindung kita siapkan sebetulnya. Cuma tetap persiapan itu tidak bisa kita laksanakan atas inisiatif kita atau kepala sekolah, tetap harus punya pegangan atau harus punya payung hukum ketika ini dibuka. Kalau misalnya disebutkan orang tua mengizinkan, kita berpikir bahwa izin orang tua bagi anak untuk belajar di sekolah, membolehkan anak belajar di sekolah. Berbeda dengan membuka sekolah untuk PTM atau offline. Kalau membuka PTM atau offline kan harus ada izin kepala daerah sebetulnya di SKP ini. Atau minimal kalau kepala daerah mendelegasikan kewenangannya ke satuan tugas, ke gugus tugas, nah kita dapat rekomendasi dari gugus tugas boleh gitu. Ya kita berani untuk memulai tatap muka atau untuk pembelajaran offline gitu. Jadi terlepas ada atau belum adanya izin tatap muka, sarana protokol kesehatan untuk melawan pandemi ini kita siapkan sebetulnya, dan alhamdulillah sudah rampung. Tinggal mulai sebetulnya. Supaya kan mulainya dari mana ini awalnya? Kan dari izinnya dulu. Turunkan dulu izin baru kita tatap muka itu. Itu barangkali. Iya. Berarti sebenarnya di SMA 19 Garut ini sebisa mungkin gitu ya Pak, dari awal pandemi itu pembelajaran dilakukan semaksimal mungkin, semenarik mungkin untuk meningkatkan semangat pembelajaran daripada siswa. Ya. Dan juga sebenarnya secara fasilitas dan sarana itu sudah bisa dilakukan pembelajaran offline, namun tetap melihat pada perizinan dulu begitu ya? Ya. Iya. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya begitu ya Pak. Terima kasih banyak telah menjadi narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.